Kau Allah yang setia Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti dan habis-habisnya dalam hidup kami. Kami rasakan Tuhan sampai hari ini, kalau kami boleh berdiri Tuhan, boleh ada bergerak Tuhan. Semuanya itu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. It's only by your grace and your mercy and your favor Tuhan. So thank you Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang bekerja di tengah-tengah pujian penyembahan. Kami percaya saat nama-Mu ditinggikan, maka Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir dengan segenap kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuat kuasa-Mu yang akan melawat setiap kami Tuhan. Pada sore hari ini akan meneguhkan, membangkitkan kami. Bahkan Engkau yang akan memberikan kami kemenangan Tuhan. Pada sore hari ini mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah Engkau yang sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hanya pesan firman-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi pusat dari ibadah kami pada sore hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang diberkati oleh pujian penyembahan, boleh lambaikan tangan kita. Amin. So good job buat worship team yang ada. Terima kasih buat pelayanannya. Haleluya. Adalah suatu kehormatan pertama-tamanya buat saya boleh berdiri di tengah Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian di tempat ini ya saudara. Sudah 1,5 bulan saya ada di kota Medan. Jadi saya, suami dan kedua anak tiba di Medan 1,5 bulan itu karena kita menghadiri kepergian dari almarhum Bapak Gembala, Pendeta M.D. Wakari. Dan juga puji Tuhan sudah 40 hari kita juga memperingati kepergiannya pada tanggal 31 Juli yang lalu. Jadi bersyukur boleh ada di tempat ini bersama jemaat Tuhan ya saudara. Dan saya juga bersyukur bahwasanya saya juga sempat membawa kedua anak kami ya, Judah dan terutama yang kedua Jade untuk bisa bertemu dengan opanya. Jadi Natal tahun yang lalu dan tahun baru juga kami bisa membawa mereka terutama Jade untuk bertemu dengan opanya ya. Jadi cucu kedua dari Pendeta M.D. Wakari, puji Tuhan dia bisa melihat cucunya. Dan walaupun waktu itu masih masa Covid ya saudara, jadi belum sebebas sekarang. Jadi masih ada restriction Covid ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kami berdoa dan tetap kami tekadkan untuk bawa anak-anak kami ya saudara untuk bertemu opa omanya. Jadi puji Tuhan kami bukan karena kehebatan kami sebagai orang tua atau karena kuat dan gagah kami. Tapi semuanya sekali lagi karena grace of God, amin. Karena favor of God yang ada di dalam keluarga kami yang mengizinkan kami boleh pulang ke Indonesia. Haleluya. Jadi pada sore hari ini waktu saya dibilang pelayanan ya saudara firman. Oke, saya katakan baik, haleluya. Dan pada sore hari ini mari kita akan lihat dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 15. Kejadian 2 ayat 1 sampai 15. Haleluya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 15. Kita akan baca secara bergantian. Jadi saya akan baca ayat yang pertama, lalu Bapak Ibu akan baca yang ayat kedua. Saya akan baca seperti itu bergantian, ganjil dan genap ya Bapak Ibu. Haleluya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 15. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Boleh kita baca bersama-sama ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Lanjut ayat ke-6. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Boleh kita baca bersama-sama ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul God's Principle of Management. Prinsip Tuhan tentang mengelola. Bapak Ibu coba kalau Bapak Ibu bisa lihat yang ada di belakang saya. Saudara bisa melihat ada LED screen yang besar ya. Ada LED screen yang besar. Wow. Atau mungkin tadi waktu Bapak Ibu Saudara datang dari gerbang. Bapak Ibu disambut oleh para usher yang luar biasa bersemangat. Siapa yang diberkati juga sama usher-usher boleh lambaikan tangan tadi dong. Haleluya. Juga mungkin Bapak Ibu diberkati oleh pujian penyembahan. Amin. Oleh semua tim yang ada. Bahkan saudara bisa lihat yang keluar ada video-video dari mereka yang melayani terlihat ada di LED. Ada yang mengoperasikannya. Bahkan saudara kalau lihat, wah lantainya semua bersih. Amin. Mengkilat saudara ya, tidak ada kotor. Karena ada yang mengaturnya saudara. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kursi-kursi bisa tersusun rapi ya saudara ya. Itu semua karena ada orang yang mengatur. Tanpa Anda sadari ibadah di gereja kita ini semua berjalan dengan baik seperti ini. Karena ada orang-orang yang mengaturnya. Haleluya. Sehingga setiap orang-orang yang mengaturnya ini ada pemimpin-pemimpinnya saudara. Yang memanage, yang mengatur dan ada mengelola. Semuanya ada di balik layar, mungkin tidak terlihat. Nah saudara, ini yang kami dapatkan bukan hanya dari pemimpin-pemimpin yang mengatur semua berjalannya ibadah. Tapi ini adalah role model dari Bapak Gembala kita almarhum dan Ibu Gembala kita saudara. Itu adalah role model dari mereka bagaimana mereka sebagai pemimpin di gereja di tempat ini mereka mengatur dan mengelola semuanya dengan baik saudara. Nah pada bulan Juli, di awal bulan Juli yang lalu suami saya ada bersama dengan kita juga lagi duduk di sana saudara. Dia membawakan firman Tuhan, saya ingat juga di ibadah yang ketiga ini dan juga di ibadah yang keempat. Dia menyampaikan tentang rahasia kesuksesan dari keluarga Pendeta MD Wakari. Yaitu masih ada yang ingat apa itu rahasianya adalah doa. Doa itu rahasia yang pertama saudara. Bapak Ibu Saudara sudah dengar ya bagaimana firman Tuhannya. Tapi ada juga rahasia yang kedua. Yaitu yang ingin saya sharingkan pada
sore hari ini. Rahasianya adalah manajemen. Katakan manajemen. Coba kita baca Kejadian 2 ayat yang kelima ya. Yuk kita lihat lagi. Kejadian 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, saudara. Kalau di dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan, there was no one to work the ground. There was no one, tidak ada satupun, to work, mengerjakan tanahnya, the ground. Menurut New International Version, saudara. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini kita melihat Tuhan belum memberikan pertumbuhan. Tuhan menunda suatu pertumbuhan. Tuhan belum menurunkan hujan karena belum ada orang untuk mengusahakan. Saya catat di sini tugas utama kita. Saudara bisa lihat di screen. Tugas utama kita yang Tuhan mau dari kita. Bapak Ibu saya sejak penciptaan, sejak kita diciptakan di Kejadian, yaitu Tuhan membutuhkan manajer. Amin. Tuhan membutuhkan pengelola, katakan pengelola. Saudara bisa lihat ya, ada yang memanage saudara. Dan saya catat juga, goal atau tujuan ilahi manusia adalah menjadi perpanjangan budaya kerajaan surga di muka bumi ini. Dan untuk melakukan semuanya dibutuhkan suatu manajemen. Amin. Saudara, kita ada di dunia tapi kita bukan berasal dari dunia. Haleluya. We are not of this world ya. Kita adalah berasal dari surga. Dan kita hidup menjadi perpanjangan budayanya surga. The culture of heaven. Amin. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa menjadi utusan orang-orang manusia yang melakukan perpanjangan budaya kerajaan surga. Yaitu melalui cara kita mengelola. Maka dari itu strategi ilahinya Tuhan adalah untuk manusia mendominasi dunia melalui pekerjaan. Haleluya. Coba kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kalau baca ayat ini saya ingat saya pernah sharing di ibadah seperti ini juga, saudara. Di bulan lalu Januari atau Februari, saudara, saya beri judul The Plan of Salvation. Saya katakan bahwa perencanaan penebusan Tuhan itu dia harus turun dalam bentuk manusia, saudara. Karena ayat Kejadian 1 ayat 28 ini mengatakan yang berkuasa di bumi Tuhan beri mandat yaitu manusia, saudara. Jadi Tuhan tidak mungkin turun dalam bentuk Tuhan Allah. Karena kalau dia turun dalam bentuk Tuhan Allah itu kita semua hangus karena dia datang dengan nyala api, saudara. Jadi dia harus datang even Tuhan, bahkan Tuhan datang dalam bentuk manusia. Karena yang berkuasa di bumi ini adalah human mankind, saudara. Yang diberi kuasa dan mandat, bahkan otoritas adalah manusia di muka bumi ini. Saya catat juga saudara, tujuan karya keselamatan Tuhan adalah mengembalikan kita kepada identitas dan posisi kita mula-mula, yaitu sewaktu awal penciptaan untuk kita berkuasa di bumi ini. Amin.
Itu tujuannya Tuhan saudara. Mengembalikan kita kepada identitas dan posisi kita mula-mula. Jadi Bapak Ibu yang kita baca tadi dalam Kejadian 2 ayat yang kelima. Bayangkan sang pencipta Tuhan Allah, dia harus berhenti dari penciptaan dan dia harus berpikir. Oke, ini belum ada pengusahanya kata Tuhan Allah. Saya mau beri ini, saya mau turunkan hujan, saya mau tumbuhkan pohon-pohon, tapi mana? Tidak ada orang yang mengusahakannya. Prinsip dari kunci kerajaan di bumi yang diberikan kepada manusia, mandat oleh Tuhan kepada manusia adalah manajemen. Itu tujuan Tuhan menciptakan Adam. Kita baca tadi. Amin. Dia menciptakan karena dia mau ada orang yang mengusahakannya. Manajemen itu saudara saya catat menuntut kerja. Haleluya. Dan seringkali orang yang beragama membuat kita menjadi malas. Ya. Religion is a killer saudara. Karena dia takes away, dia ambil apa yang paling kita butuhkan waktu kita diciptakan. Yaitu manajemen. Karena kalau kita hanya menjadi orang yang beragama saja saudara, ini saya catat. Mengapa orang Kristen suka namanya mujizat doang. Di atas manajemen, di atas mengelola saudara. Karena yang pertama mujizat itu meng-cancel manajemen. Mujizat menghancurkan prinsip mengusahakan. Mujizat menghancurkan prinsip mengelola. Dan kalau cuma berharap mujizat, itu kita seperti sedang menunggu lotre atau kita sedang bermain judi. Kita mendapat tanpa usaha. Jadi hati-hati saudara. Ya, because miracles destroy, menghancurkan the principle of management. Prinsip mengelola saudara. Seperti kita sering dengar ya, uang lari dari orang yang mengejarnya. Benar gak? Uang kalau dikejar katanya lari. Tapi uang tertarik kepada pengelolaan yang baik. Ya, dia money runs from the one who pursues it. Money is attracted to management. Coba kita lihat artinya. Apa sih arti manajemen ya saudara? Kalau saya lihat menurut Merriam-Webster Dictionary, mungkin ini bahasa Inggris dulu. Dikatakan the act or art of managing, the conducting or supervising of something. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Tapi kalau menurut google.com saudara, manajemen itu langsung ya dia kata per kata tidak panjang. Google bilang pengelolaan, pengurus, pimpinan, dan lain-lain. Ada 11 lain saudara ya, saya nggak catat di sini. Itu menurut Google saudara. Tapi kalau dari kata sinonimnya bahasa Inggris banyak saudara ya. Sinonimnya ada administration, ada in charge, ada governance, memerintah, ada handling, ada operation, ada stewardship saudara, superintendent, banyak sinonim kata dari manajemen ini saudara. Tapi kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Nah tadi kita sudah baca Kejadian 2 ayat 5. Bagaimana di ayat 15-nya? Tadi kita udah baca juga. Saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, Tuhan tidak mengizinkan apapun untuk tumbuh karena tidak ada orang yang mengusahakannya. Jadi manajemen kalau bisa didefinisikan saudara, kalau dengan kita lihat ayat Kejadian 2 ayat 1 sampai 15 dan kita tadi baca arti-arti definisi dari menurut kamus-kamus ya saudara. Manajemen adalah cara efektif,
efisien, benar, dan tepat mengelola properti dan sumber daya orang lain. Dengan tujuan atau ekspektasi dari orang yang didelegasikan atau ditempatkan untuk dapat memproduksi atau menghasilkan nilai tambah atas apa yang dikelolanya. Haleluya. Jadi manajemen itu mengelola juga berarti sesuatu yang dikasih ke kita nih, kepercayaan. Tanggung jawab yang dikasih ke kita, kita harus dapat kembalikan dan dikembalikan menjadi lebih baik, saudara. Karena itu bukan milik kita. Haleluya. So, manajemen itu harusnya when it's been given to you, udah dikasih ke kita, it's supposed to be better. Amen. Harusnya menjadi lebih baik kalau kita adalah pengelola yang baik. Oleh sebab itu apa sih God's principle of management? Apa sih prinsip Tuhan atas mengelola? Yang pertama saudara, prinsip Tuhan tentang mengelola. Haleluya. Tuhan tidak akan memberikan yang kita doakan, Tuhan memberi apa yang kita dapat kelola. Hari ini engkau berdoa, oh Tuhan kasih saya 1 juta Tuhan. Wait a minute kata Tuhan. Minggu lalu saya kasih 500.000, tapi engkau nggak bisa bayar 10%-nya, perpuluhan. Oh haleluya. Lalu engkau berdoa, Tuhan aku mau rumah yang besar dong, rumah yang lebih layak dong Tuhan. Tuhan bilang, oh rumah yang saat ini aja engkau nggak bisa bersihkan, engkau nggak bisa tata kelola dengan baik. Belum bersih kata Tuhan. Ada juga kita berdoa dalam pelayanan, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, naikkan lagi Tuhan. Pelayanan, banyak lagi orang yang datang. Hey kata Tuhan, wait a minute. Engkau gak bisa kelola jiwa-jiwa yang masih ada sekarang ini. Bahkan Tuhan seringkali memang pasti memberikan kita untuk kita menjadi pekerja terlebih. Kenapa sih? Tuhan, kita bilang Tuhan kenapa sih aku kerja-kerja dulu gitu ya. Kenapa jadi karyawan dulu? Karena ada kuncinya. Tuhan bilang kamu harus teruji dulu mengelola milik orang lain. Amin. Milik orang lain. Saat kita diberikan suatu kepercayaan bekerja, itu berarti Tuhan mau melihat bagaimana kita menghandle properti atau usaha milik orang lain, saudara. Dia mau watch kita, saudara. Bagaimana kamu bisa memanage-nya? Prinsip Tuhan yang kedua tentang mengelola. Yang kedua adalah Tuhan mau kita menjadi orang yang ekonomis. Di sini ekonomis bukan artinya kita menjadi orang yang pelit bahkan kikir. No saudara ya. Ekonomis itu menjadi ahli saudara. Di bidang mengelola ekonomi kita. Bukan kita menjadi seperti orang yang tinggi-tinggi dalam jabatan atau bidang ekonomi. Seperti di tempat-tempat pekerjaan yang besar gitu di bank atau di mana. No. Ekonomis yang dimaksud di sini adalah yang pertama mendapatkan semaksimal dari minimum. To get the most out of the least. To get the maximum out of the minimum. Mendapatkan yang paling banyak dari yang paling sedikit. Dan to add value to your gift. Menambahkan nilai kepada apa yang ada di tangan kita. Kepada apa yang diberikan talenta kepada hidup kita. Menambahkan nilai. Jadi kebanyakan orang rata-rata nggak tahu value atau gift yang mereka punya, saudara. Banyak, saudara bisa lakukan apapun. Mungkin saat ini ada yang masih berdoa untuk pekerjaan. Atau ada ibu-ibu rumah tangga yang berdoa, Tuhan gimana nih? Mungkin aku masih kurang karena saya ibu-ibu, saudara ya. Bagaimana nih? Atau kita anak tertua, mungkin kita harus mengurus, ada mungkin berapa adik-adik kita ya, mungkin 3, 4, 5 yang mungkin juga masih kita harus, Tuhan gimana? Saudara kelola apa yang ada di tangan kita, amin. Kalau ada tepung, ada air, kita bake, kita masukin oven jadi kue saudara, haleluya. Kelola apa yang ada di tangan saudara, amin. Ada kompor, ada apapun yang di rumah, kita bisa masak. Dan kita bisa mengelola dan bahkan itu bisa menjadi menghasilkan. Jadi tidak ada alasan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan engkau enggak dengar doa saya.
Tuhan gak denger nih, saya gak dikasih pekerjaan. Hei, kata Tuhan, semua kapasitas udah aku berikan waktu aku ciptakan engkau, yaitu Adam. Kenali, lihat talenta kita yang apa dikasih Tuhan. Amin. Jangan lihat yang lain saudara. Kalau kita sering mengukur kepada orang lain, maka kita susah fokus dengan diri kita. Amin. Lihatlah kepada diri kita terlebih dahulu. Doa yang dijawab saya catat tergantung bagaimana kapasitas kita untuk mengelola atau mengusahakan. Answer prayer is regulated by your capacity to manage. God will never give what you pray, for He regulate His answer by how you manage. Kalau kita bingung kenapa sih kok sepertinya uang lari terus dari kita. Mungkin kita harus bertanya, mungkin cara saya mengelola. Haleluya. Kalau bicara tentang perpuluhan saudara, maaf saya akan sedikit being frankly ya di sini ya. Dengan sedikit to the point saudara. Saya mau tanya kepada kita, siapa yang percaya 100% yang kita punya itu adalah milik Tuhan? Siapa yang percaya? Boleh angkat tangan dong yang percaya. Semua yang kita punya milik Tuhan, amin. Tapi kenapa Tuhan katakan kasih saya 10%? Karena saya mau katakan, it's not about the money saudara. It's about ini tentang kemampuan kita untuk mengkontrol dan mendisiplinkan diri kita untuk setia memberi 10%. Karena apa akibatnya? Kalau kita tidak bisa mengkontrol dan kita tidak bisa disiplin saudara, kepada siapa lagi kita jujur? Amin. Ke orang yang kita lihat mungkin kita bisa tidak jujur, tapi kepada Tuhan. Sehingga waktu kita tidak mengkontrol dan kita tidak disiplin saudara dalam hal 10%. Ini ngerinya saudara, Tuhan bilang oke 10% kamu gak bisa dipercaya, 90% akan saya ambil. Oleh sebab itu kita rasa hidup kita terus berkurang. Kita rasa hidup kita terus gak cukup saudara. Karena Tuhan bilang oke 10% aja gak bisa, berarti 90%-nya pun gak akan saya izinkan engkau mengelola. Wow, betapa sedihnya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang mau terus memberi 10% dan terus menerima 90%-nya. Katakan amin. Yes saudara. Jadi saya catat perpuluhan dan persembahan itu apa? Perpuluhan dan persembahan. Tithing and offering. Itu apa? Saya catat di sini adalah Tuhan Management Training Program untuk manusia. Amin. Perpuluhan dan persembahan itu adalah management training programnya Tuhan. How you manage your financial. Amin. Jadi tithing or offering itu about management saudara. How kita manage. Setiap kali kita berdoa, Tuhan tambahkan aku dong lagi, aku udah kurang lagi uangnya. Atau Tuhan aku mau ada yang lebih lagi dong berkatnya Tuhan. Tapi seringkali tanpa kita sadari Tuhan berikan kita ide. Haleluya. Jadi masalah dengan orang yang cuma beragama atau orang yang terlalu rohani, dia kebanyakan gak mau ide saudara. Dia kebanyakan cuma mau uangnya aja. Langsung dapat uang tunai. Jadi yang kita kurang bukan uang, kita kurang manajemen. It's not money you lack. Kau kurang, you lack of management saudara. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11 dikatakan. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kalau kita di Amerika dikatakan kalau kamu bisa satu hari aja save, menabung $5. Di umur nanti 40 tahun kamu udah bisa menjadi milioner. Katanya begitu saudara. Yang kita sering dengar di Amerika. Wow saudara, karena ayat ini mengatakan yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit
Bukannya ingin cepat langsung. Banyak sekarang saudara ya. Yang mau cepat. Akhirnya kita lihat di news, kita lihat di berita-berita saudara. Kasihan akhirnya saudara. Bagaimana Yesus, kita coba lihat Yesus. Kita bilang wah ini kan Tuhan nih ya. Tuhan zaman kejadian. Bagaimana dengan anaknya Yesus? Apakah dia juga memiliki prinsip yang sama? Lebih lagi saudara. Lukas, kita baca Lukas 16. Lukas 16. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-12. Nanti di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 kita baca bersama-sama ya. Lukas 16 ayat 1 sampai 12. Nanti kita ayat 10 sampai 12 kita baca bersama-sama. Ini judulnya dikatakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi di bahasa Inggris dikatakan, bahasa Inggris yang lebih mendekati kepada bahasa asli ya. Ini ditulis dalam bahasa Greek Yunani. Yaitu the parable, perumpamaan of the shrewd manager saudara. Itu judulnya kalau dari bahasa Inggris. Saya baca. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Mari kita lompat langsung di ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, seringkali kita baca ayat ini kita bilang, oh setia beribadah, setia berdoa, setia cari Tuhan. Guess what? Bukan itu konteksnya saudara. Konteks dari Lukas 16 setia dalam perkara kecil yaitu setia dalam manage. Setia dalam mengelola. Ini ayatnya saudara. Siapa yang mau dipercayakan dengan perkara besar? Boleh lambaikan tangan dong, amin. Semua mau. Tapi waktu kita baca ayat ini konteksnya saudara. Jadi kita jangan keliru dengan ayat ini. Bukan rajin doa doang. Atau rajin beribadah doang, no. Bisa dipercaya mengelola saudara. Ayat Lukas 16 ayat 2 dan 3 dikatakan lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau, berilah pertanggungan jawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ini kejadian mismanage saudara. Oleh seorang manajer, bahasa Inggrisnya dikatakan manager saudara, pengelola. Kita tahu ada firman Tuhan katakan Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yes, amin. Tapi jangan lupa Lukas 16 bilang dia juga tidak. Dia akan memecat manajer yang buruk. Itu konsekuensinya saudara. Sekali lagi kita bukan mengejar uang, amin. Kita gak kejar uang. Tapi kita kejar good management, amin. Karena uang tidak akan kita dapat kalau diri kita tidak memiliki pengelolaan yang baik. Kenapa saya rindu menyampaikan ini kepada Bapak Ibu ya? Karena ini yang saya lihat dalam saya hidup di tengah-tengah keluarga almarhum Bapak Gembala Pendeta MD Wakari.
Ini yang kami pelajari, dia jadi role model saudara. Bagaimana dia memanage hidupnya, memanage gereja lokal, memanage organisasi, memanage, membina juga masyarakat terutama yang ada di Sumatera Utara. Dan memanage juga hidupnya saudara, keluarganya, kami anak-anak saudara. Makanya butuh ada yang menyampaikan, saya rindu ini bisa kami sampaikan. Karena dikatakan, sini saya catat, wisdom berbeda dari knowledge. Jadi ada 3 kata yang membuat hidup kita bergerak maju. Ada 3 kata. Yang pertama knowledge. Dalam bahasa Indonesia dikatakan pengetahuan. Jadi kita tahu ada informasi. Yang kedua dalam Amsal katakan dapatkanlah pengetahuan lalu tambahkanlah understanding. Yaitu comprehension, yaitu pemahaman. Dan yang ketiga, lalu dapatkanlah kata firman Tuhan. Dapatkanlah wisdom. Jadi bukan hanya knowledge kita perlu, bukan hanya understanding, bukan hanya informasi, bukan hanya pemahaman, tapi kita perlu hikmat. Hikmat itu apa? Itu aplikasinya Bapak Ibu Saudara. Itu waktu kita mengeksekusi dari apa yang kita tahu dari firman Tuhan. Amin. Amsal 17 ayat 16. Amsal 17 ayat 16 dikatakan, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Saya percaya knowledge, pengetahuan, understanding, hikmat itu akal budi kita bisa peroleh di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Dikatakan bahasa Inggris, why should fools have money in hand to buy wisdom when they are not able to understand it? Bahasa Inggris dikatakan mereka nggak mengerti bagaimana caranya. Nggak mengerti harus diapakan. Apa yang kita gagal untuk kelola akan hilang Bapak Ibu. Ukuran utama dari suatu kepercayaan adalah manajemen. Haleluya. Pengelolaan dia tertarik kepada yang namanya sumber. Tahukah saudara siapa yang bisa melewati krisis? Kita baru mengalami banyak krisis, pandemi dan segala macam. Tahukah saudara siapa yang bisa melewati krisis? Mereka yang memiliki manajemen yang baik. Mereka yang memiliki pengelolaan dengan baik. Puji Tuhan GPD Maranatha ini saudara semenjak pandemi saya dengar, wow, semua dikelola dengan baik saudara. Ibadah-ibadah, banyak yang masih tidak bisa beribadah gerejanya. Tapi puji Tuhan GPD Maranatha, kita tetap eksis, kita tetap maju, kita tetap beribadah saudara. Jadi hard times will reveal apakah engkau waktu-waktu susah, kritis akan mengsingkapkan apakah kita pengelola yang baik atau yang buruk. Jadi ada 4 yang saya cepat-cepat akan rangkum saudara ya. Yang pertama, Tuhan melindungi sumber dayanya dari orang yang tidak bisa mengusahakan. Kedua, Tuhan menahan sumber dayanya dari orang yang buruk mengusahakan. Ketiga, Tuhan tidak mengizinkan pertumbuhan di mana terdapat pengusaha yang buruk. Keempat, Tuhan tidak akan pernah menjawab doa yang diminta oleh siapapun yang mempunyai pengelolaan yang buruk, saudara. Mungkin saya akan tutup dengan ada kesaksian, saudara ya. Mungkin ini yang pertama yang pastinya saya mau saksikan tentang Ibu Gembala kita, saudara. Haleluya. Saudara, kalau Ibu Gembala kita sempat adakan reunian mantan pengerja di bulan Juli yang lalu setelah pas sebelum 40 hari Bapak Gembala, jadi seluruh mantan staf pengerja reunian saudara. Dan di situ Ibu Gembala baru katakan, dia katakan pertama dia masuk di gereja ini jemaatnya cuma 300 orang saudara. Dia tahu dari mana karena dia hitung perjamuan, yaitu cawan perjamuan yang disiapkan. Dia hitung. Oh ada 300 yang disiapkan. Berarti ada 300 jemaat saat dia datang menikah dengan Bapak Gembala dari Jakarta saudara. Dan itu dia doakan saudara.
Waktu dia masuk katanya kursi ini masih kayu saudara. Di gereja ini masih kayu yang semua duduk bisa rame-rame duduk gitu ya. Satu kursi bisa 6-8 orang duduk saudara. Masih belum seperti ini, jauh. Tapi saya mau saksikan kalau saudara lihat gereja seperti ini saudara. Ini bukan karena cuma sekedar gereja ini dibuka. No saudara. Ini karena ada suatu pemimpin-pemimpin yang mengelolanya dengan baik. Amin. Ada yang mengelolanya saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu sebelum event Bapak Gembala dipanggil Tuhan. Event sebelum dia meninggal. Kita sudah tahu maksud saya Ibu Gembala sudah running gereja ini saudara. Walaupun di saat yang bersamaan dia harus merawat Bapak Gembala. Yang sudah mulai masuk dialisis saudara. Waktu itu masih di Singapura. Lalu pindah ke Jakarta sebentar lalu akhirnya di Medan dialisisnya. Dari cuma sekali seminggu tambah 2 kali seminggu. Tambah 3 kali seminggu. Apakah itu hal yang gampang? No. Tapi kalau kita mau mengelolanya dengan baik. Maka kesanalah Tuhan tambahkan pertumbuhan. Kesanalah akan Tuhan berikan pertambahan. Amin. Ini kesaksian yang kami anak-anak lihat saudara. Merawat Bapak Gembala. Bahkan mereka merunning gereja ini saudara dengan luar biasanya. Puji Tuhan kami bertiga bisa sekolah di luar negeri saudara. Apakah hal yang gampang? No. Kalau tidak ada yang bisa mengelola dan memanage dengan baik. Yang pertama rahasia kesuksesan mereka doa. Jadi doa saja tidak cukup. Amin. Harus ada manajemen yang baik saudara. Berapa dari kita yang mau level up tahun ini katakan amin. Mau level up amin. Ayo level up saudara. Saya dorong kita. Lihat hidup kita tahun 2022 ini. Yuk manage semuanya yang Tuhan berikan di tangan kita. Keluarga kita. Gak gampang saudara. Waktu kita doa Tuhan mau dong dikasih lebih. Saudara, Tuhan seringkali kasih ide. Itu yang terjadi di kehidupan saya dan suami saudara. 2021 kami berdoa masuk tahun. Tuhan kami mau melakukan yang sesuatu yang lebih Tuhan. Sekedar cuma suami saya ada di bagian kesehatan saudara. Nakes dia ya saudara ya. Dia sudah di 2020 itu sudah hampir 16 tahun saudara. Dan waktu habis 2020 masuk 2021 kita bilang Tuhan. Terutama suami saya taruh visi apa Tuhan. We want more. Kami berdoa satu hal sama Tuhan. Tuhan kami mau menuju ke financial freedom kami bilang. Bukan jadi kaya, no. Tapi kami mau ada freedom financial, amin. Gak boleh ada hutang, gak boleh ada cicilan apapun. Our goal is to have financial freedom. Karena kalau kita miliki itu maka kita punya freedom of time. Kebebasan waktu. Karena kami mau melihat anak-anak kami bertumbuh di mana papa mamanya ada di sekeliling dia, amin. Tanpa harus berjam-jam karena dia adalah nurse saudara ya. Suami saya adalah nurse, perawat. Dia kerja bisa sampai 13 jam di luar. Dengan jalan drive bolak-balik pulang. Kita mau melihat anak-anak kami bertumbuh tanpa hilang waktu dengan mereka. Karena 0 sampai 7 tahun itu dikatakan golden years dari anak-anak. Setelah itu mereka masuk SD, setelah itu mereka punya teman banyak, mereka lebih dengar gurunya kadang. Oleh sebab itu ini doa kami waktu masuk 2021 saudara. Tapi Tuhan bukan kasih uang, no. Tuhan kasih ide, amin. Waktu Tuhan kasih ide, maka bulan Juninya saudara 2021. Suami saya resmi gak bekerja lagi, tapi kami bisa mengusahakan suatu usaha sendiri, amin. Bukan uang yang dikasih, ide saudara. Haleluya, bagaimana kamu dapatkan? Kamu bisa kelola. Bagaimana? Suami saya pekerja keras saudara dari sebelum ketemu saya. Ya saudara ya, kami memang ketemu di Amerika tapi dia sudah bekerja saudara sebagai nurse. Ke semua rumah sakit saudara, udah bagian rumah sakit private, rumah sakit yang di-run oleh government, bahkan private ke rumah-rumah. Kalau ada yang sakit, he did everything. Dia udah lakukan semuanya. Dan kami berdoa Tuhan kami mau
tahun 2021 berbeda. Amin. Gak gini-gini lagi Tuhan, karena kami mau anak yang kedua kami mau lahir. Bulan Februari itu. Kami berdoa Tuhan do something. Kami berdoa. Ya, kesuksesan yang pertama apa? Doa. Di situ Tuhan kasih visi, di situ Tuhan kasih ide. Lalu dapat ide dan dapat visi misi itu kelola. Amin saudara. Kelola hidup kita. Kita sungguh-sungguh. Kalau saat ini kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Itu doa kami sebagai keluarga Tuhan. Goal kami bukan kekayaan. Karena katanya kalau kamu kejar kekayaan hilang saudara. Dia seperti memiliki sayap. Benar ya. Dalam Mazmur dikatakan kalau kamu mengamat-amatinya. Kalau kamu kejar kekayaan itu seperti sayap dia. Tiba-tiba terbang menghilang. No bukan itu. Tapi kami kejar ada freedomnya. Itu yang menjadi doa kami. Dan bukan hal yang menunggu 1-2 tahun. No ini sudah belasan tahun. Suami saya bekerja saudara. Mungkin saat ini saudara mungkin belum sampai belasan tahun. Haleluya. Terus serius atur dan kelola hidup saudara. Amin. Ayo kita serius 2022 kita kelola. Nanti saatnya Tuhan akan kita berikan ide. Waktu Tuhan berikan ide kita sudah siap semuanya menampungnya. Amin saudara. Ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon, ada hujan dialirkan seperti Kejadian 2 ayat 15. Saat ada orang mengusahakan maka Tuhan beri tumbuhan. Saat kita mulai bisa mengelola Tuhan alirkan ke kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada sore hari ini yang saya rindukan dari kita adalah kita mendapatkan pengertian baru saudara. Dari message yang saya sharingkan, saya ingin kita mendapatkan satu new understanding. Dan kita bisa menerimanya dengan satu mindset yang baru. Amin. Mari saat ini kita semua kita terbuka di hadapan Tuhan. Yuk kita apa adanya saat ini. Kita tutup mata kita. Tapi buka mata rohani, mata hatimu. Dan kita berhadapan saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita katakan ini aku Tuhan. Kasih aku a new mindset Tuhan. Ubahkan mindsetku Tuhan. Beri aku new understanding. Pengertian baru Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidup kami Tuhan. Sambil kita angkat tangan bersama-sama yang ada di ruangan ini semuanya. Kita nyanyikan lagu Kini Aku Percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya Tuhan. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap. Harap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu. Ada rencana Tuhan yang besar. Jemaat Tuhan GPD Maranatha katakan ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia
Kalau engkau jujur di hadapan Tuhan dan kau katakan, ya Tuhan, aku masih belum bisa mengelola dengan baik. Mungkin aku masih buruk Tuhan. Mungkin aku masih belum jujur Tuhan. Mungkin aku masih gak mengerti. Kalau itu engkau, mari jujur di hadapan Tuhan. Kau angkat tangan ke surga. Kau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Kita gak perlu lihat kiri, lihat kanan. Gak perlu saudara. Tutup mata jasmanimu tapi buka mata rohanimu. Dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku masih belum bisa Tuhan. Tapi mari engkau mau minta pertolongan Tuhan. Engkau mau minta bantuan jamahan Roh Kudus. Untuk membantu engkau. Untuk memampukan engkau. Bisa menjadi pengelola-pengelola yang baik. Kau jujur, angkat tanganmu, kita akan berdoa sama-sama. Dan engkau naikkan imanmu dimanapun engkau berdiri berdoa. Dari hatimu dengan imanmu. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan. Dan kami membuka setiap hati kami Tuhan. Dan kami berseru kepadamu ya Allah. Ya Tuhan kami. Mari engkau yang melihat setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang membukakan rahasiamu Tuhan. Engkau Allah yang memampukan tangan kami. Engkau Allah yang memampukan hidup kami. Engkau Allah yang memampukan segenap keberadaan hidup kami. Untuk kami mengelola Tuhan. Untuk kami memanage Tuhan. Untuk kami mengatur semua dalam cara-caranya Tuhan. Semua dengan prinsip-prinsipnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini bicara kepada kami. Bentuk hati kami. Sentuh hati kami. Nyatakan isi hatimu Tuhan. Nyatakan suaramu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Jesus. Kami percaya Tuhan. Saat kami mau dengar firman ini dan kami taat melakukannya. Kami percaya firman-Mu tidak akan keluar dan tidak akan begitu saja sia-sia. Tapi saat kami pulang dan kami pegang dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka firman itu akan bertumbuh, berbuah-buah. Kami lihat ada multiplikasi dalam hidup kami. Akan ada penggandaan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Di tengah-tengah pekerjaan kami. Di dalam keluarga kami. Anak kami, pasangan kami Tuhan. Pelayanan kami. Di dalam nama Yesus. Akan ada penggandaan multiplikasi Kau curahkan Tuhan. So thank you Jesus for your message. Thank you Lord for your presence God. You are here. You are here Lord. Speak to us Lord God. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh kini aku percaya. Oh, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu, kuatkanku. Dari belakang sampai depan katakan, ini aku, ini pernyataan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan. Sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Benih yang ditabur di dalam hidup kami. Oh Tuhan, pakai setiap tangan, kaki, mulut kami Tuhan. Ini
untuk mengolah setiap hal yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa ada multiplikasi Tuhan. Kami percaya Bapa kami adalah anak-anak-Mu yang sanggup Engkau percayakan dari hal-hal kecil. Maka kami percaya akan ada hal-hal yang besar Tuhan. Oh, sampai akhir hidupku kini aku berserah. Kini aku berserah. Yes, tiada yang mustahil. Yes Lord. Mari anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang sudah berumah tangga pada siang hari ini, sore ini, nyatakan dasarku berharap, kini aku berserah. Thank you Lord. Amin. Bagiku ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti, oh, ku ikuti panggilanmu, setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, 10 detik lagi, come on. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami mau ikuti prinsip-prinsip firman-Mu. Oh, kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang telah menyediakan ladang berkat bagi setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumbernya. Dan Engkau Allah yang tidak pernah menciptakan dan menyia-nyiakan. Engkau Allah yang telah memprovide Tuhan. Tapi pada sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi setia di dalam mengelola hal-hal kecil yang telah Engkau percayakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mulai dari kamar tidur kami, dari rumah kami Tuhan, jam-jam doa kami, mungkin hal-hal yang kecil Tuhan. Ajar kami untuk mau disiplin mulai dari rumah kami Tuhan. Kami membersihkan hal-hal yang telah Engkau percayakan Tuhan. Mungkin ada masa lalu kami Tuhan. Kami mau bereskan sehingga kami boleh maju ke dalam hal-hal besar yang telah Engkau sediakan Tuhan. Tapi mari Engkau buka selubung yang ada di depan kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, di dalam pekerjaan kami tahu ya Bapak, Engkau telah percayakan, Engkau telah berikan ya Bapak. Tapi mari Tuhan ajar kami anak-anak muda, para pekerja, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, keluarga muda, untuk kami belajar mengelola keuangan kami, financial kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, sehingga yang terasa tertutup selama ini ya Bapak, Engkau akan bukakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami Tuhan yang sedang bergumul buat skripsi kami Tuhan, di dalam perkuliahan kami, Tuhan berikan kami kerajinan Tuhan, sehingga hikmat-Mu turun di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mungkin yang sudah mulai tidak semangat, kami yang malas ya Bapak, Tuhan Yesus mari Engkau bukakan ya Bapak. Karena kami percaya Bapak, ada sukacita dari Allah saat kami bangun tidur, saat kami bersekolah, berkuliah, kami berangkat kerja Tuhan. Kami percaya ada sukacita, ada api Roh Kudus menyala di dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap hari-hari Tuhan kami ada antusiasme dari Roh Allah untuk kami mengelola setiap hal yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap hal tersebut akan berbuah lebat. Kami percaya Tuhan. Kami aminkan firman-Mu Tuhan, urapi dan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pastor Claudia Wakari Tuhan, bersama dengan suami Tuhan Pastor Frisco Sandri Rumemper. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Kami percaya Bapak, mereka telah menabur benih firman-Mu ya Bapak. Dari Amerika Engkau kembalikan ke Indonesia menabur benih firman-Mu. Kami percaya
juga Tuhan, akan Kau lepaskan berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh mendengar lebih lagi tentang kesaksian kedahsyatan-Mu lewat kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Di dalam keluarga mereka, pekerjaan bisnis mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka, pelayanan mereka. Engkau Allah yang buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Thank you Jesus, thank you God. Dan semua yang percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat luar biasa, yang memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita impikan, apa yang kita doakan. Mari sama-sama serukan haleluya. Ya, diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan, come on. Yes. Boleh dari belakang sampai depan. Sama-sama saat saya hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kita angkat tangan kita dua-duanya sambil kita bilang haleluya. Are you ready? Sebanyak 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Mars Maranatha, are you ready? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Yes, sebelum saudara duduk, katakan kepada kanan kirimu, Anda diberkati. Anda diberkati, Anda diberkati. Haleluya, Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya, kita yang diberkati Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan membalikan 10% dari apa yang akan Tuhan berikan 90% di dalam kehidupan kita. Mari kita beri dengan sukacita sambil kita mendengarkan pengumuman. Haleluya. Are you ready? Haleluya. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui ibadah hari ini. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di GPDI Maranatha. Sukacita, anugerah, dan perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Bersama saya Gus Rianta Simanjuntak, berikut Maranatha News. Bagi saudara yang ingin memiliki komunitas rohani dan ingin bertumbuh lebih kuat dalam pengenalan akan Tuhan, saudara dapat mendaftarkan diri Anda dalam salah satu wadah pelayanan Jamsel atau Cell Group Mars. Dan saudara bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi yang dapat saudara download dari Play Store atau follow Instagram GPDI Maranatha untuk mengetahui informasi atau kegiatan-kegiatan di gereja lokal kita. Kami dengan penuh sukacita menyambut saudara. Mari tetap terapkan protokol kesehatan selama berada di kompleks gereja GPDI Maranatha. Pelayanan wanita Maranatha, Senin pukul 15.30 WIB. Pelayanan pria Maranatha diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB. Pelayanan keluarga muda setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB. Jemaat Maranatha Cell atau Jamsel diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 WIB. Pada tanggal 21 Agustus 2022, Maranatha Kids akan mengadakan ibadah spesial Hari Kemerdekaan. Oleh sebab itu, ibadah sekolah minggu hanya diadakan 1 kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi. Pakaiannya pakai merah dan putih ya. Oke, jangan lupa datang adik-adik semuanya. See you, God bless you. Pada hari Rabu dan Kamis ada CG Outing spesial Hari Kemerdekaan. Untuk info lebih lanjut, kamu boleh menghubungi Cell Group Leader atau boleh DM ke Instagram Mars Maranatha. Pastikan kamu dan teman-teman kamu semua hadir di CG Outing spesial Hari Kemerdekaan. Dan Sabtu ini kita akan mengadakan ibadah Mars spesial 17-an Hari Kemerdekaan dengan tema Freedom. Doa puasa dan fellowship disertai perjamuan kudus setiap hari Sabtu pukul 13 sampai dengan selesai. Untuk jemaat, terutama aktivis, para pemimpin jemaat sel, CG leader, pelayan yang rindu melayani untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Perjamuan kudus akan dilakukan setiap minggu pertama di awal bulan. Jemaat yang beribadah dari rumah dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Hari ini kalau kita ingin diberkati dalam segala aspek hidup kita, pusatkanlah keyakinanmu kepada Tuhan.
hari-hari dalam hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 WIB live on YouTube dan Facebook. Kekuatan, mujizat, pemulihan, serta kemenangan bagi saudara yang tetap setia mengikuti Morning Devotion. Baptisan air diadakan minggu depan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus pukul 16 WIB. Bagi saudara yang mau untuk dibaptis, silahkan daftarkan diri Anda pada aplikasi GPDI Maranatha di menu baptisan air. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda berikan dengan cara mengisi kantong persembahan dan kotak perpuluhan atau dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri yang ada di layar, atau saudara bisa scan QR Code menggunakan aplikasi GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, dan Link Aja. Persembahan yang diberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan tentu menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucapkan happy birthday bagi Anda yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkat, anugerah, kasih, dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah bagi Anda dan keluarga. Dan demikian Maranatha News untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha Training Center Graduation Ceremony 2022. Dan setelah melewati beberapa tahap, maka 106 peserta MTC boleh dinyatakan lulus. Student, siswa-siswi terbaik. Please, inilah Most Excellent Student of MTC 2022. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya adalah menjadi murid Yesus Kristus, kita harus memberi diri kita diajar oleh Yesus. Murid Yesus harus membawa buah roh. Ini para pelayan-pelayan MTC yang graduation, jadilah pelayan yang sungguh-sungguh. Belajar penundukkan diri, matikan keinginan dagingmu. Haleluya, congratulations buat seluruh MTC 2022 yang resmi minggu lalu telah graduation di ibadah keempat di tempat ini. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, maybe next time Tuhan memanggil Anda, mari bergabung juga. Haleluya, selamat melayani, terus setia, amin. Terus kelola apa yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan Anda dan kita semuanya. Dan sebelum saya mau welcome ada wajah-wajah baru yang datang, kita mau sama-sama yuk bilang thank you sama Pastor Claudia Wakari yang hari ini telah menyampaikan firman Tuhan dan menabur benih berkat bagi kita semuanya. Untuk itu kita mau sama-sama bilang thank you sama Pastor Claudia dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Thank you Kak Koya. Thank you so much. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan tadi? Luar biasa ya. Haleluya, kita jarang-jarang ya mendengarkan. Wah, ini langsung frontal. It's about like financial freedom. It's about not just cuan-cuan jadi kaya saudara-saudara. Karena apa yang kita kejar seperti itu marah dia lari. Amin. Tapi kita kejar sumbernya melalui doa. Tapi kita juga bertanggung jawab. Karena Tuhan juga panggil Adam pertama kali untuk bekerja. Sebelum Tuhan memberikan bahkan pasangannya dan hal-hal yang lain. Dia mengelola apa yang Tuhan berikan di Taman Eden dengan baik. Amin. Siapa di sini manajer-manajer yang setia yang siap diberkati Tuhan? Haleluya. Kita mengelola hal-hal yang Tuhan telah berikan, baik juga melalui tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita,
dengan baik. Maka saya percaya seluruh jemaat GPD Maranatha Medan, Tuhan berkati, bukan hanya diberkati tapi berlimpah. Amin. Dan pada sore hari ini saya melihat sepertinya ada wajah-wajah yang baru pertama kali datang atau baru kedua kali datang di tempat ini. Oleh karena itu kita sama-sama mau welcome yang sudah beberapa kali datang, sudah bergabung. Jika ada yang mengangkat tangan, kita mau kasih welcome yang terbaik. Amin. Oke, maybe di tempat ini ada yang baru pertama ataupun baru kedua kali datang. Oleh karena itu, in the count of 3, dalam hitungan 3, saudara boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama dan kedua kali datang, 1, 2, 3. Wow, banyak sekali di sebelah sini, di depan semuanya. Kita sama-sama mau bilang, welcome, welcome. Boleh di kanan kirinya mungkin bilang, walaupun tidak kenal maka tidak sayang, bilang welcome ya. Welcome, selamat datang di GPD Maranatha Medan. Nah, saya melihat rata-rata yang baru pertama kali datang adalah wajah-wajah yang masih single, anak-anak muda. So I wanna invite you, pada hari Sabtu ini kita akan ada special freedom perayaan, yaitu special Independence Day. Akan ada games night, akan ada lomba saudara-saudara, akan ada fun fellowship, dan juga akan ada food snack ya saudara-saudara. Datang benar-benar sama teman-teman kalian, ajak your bestie, ajak siapapun, or you can come by yourself. Kalau saudara memang mau datang sendiri, it's okay. Akan ada community yang menyambut Anda, and it's gonna be fun. Datang pada hari Sabtu depan jam 7 malam. Jam berapa? Jam 7 malam di lantai 1. Dan hari Rabu ini berketepatan tanggal 17 Agustus. Haleluya, sama-sama kita katakan merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sel grup GPD Maranatha Medan Mars, kita akan mengadakan outing di masing-masing sel grup. Jika Anda ingin bergabung, Anda boleh hubungin admin ataupun usher-usher yang di belakang. Anda boleh bergabung di dalam WhatsApp grup kami. Di situ selalu kita akan ada kegiatan, outing, and a lot of fun things with your community yang sesuai dengan umur Anda. So you gonna find a friend yang bertumbuh juga di dalam iman, dan juga kalian mungkin ada best interest yang sama. It's gonna be awesome. Haleluya. Percaya minggu ini ada kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Yang percaya boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita mulai mengucap syukur buat hari yang telah Tuhan beri, buat minggu ke depan ini. Mari sambil mengangkat hati kita, sambil mengangkat tangan kita, mari besarkan Tuhan. Besarkan Tuhan di dalam setiap usahamu. Besarkan Dia di dalam setiap keluargamu. Besarkan Tuhan di dalam pelayananmu, di kota kita, di gereja lokal kita. Oh Tuhan, Engkau besar, Engkau dimuliakan Tuhan. Oh, besar Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, Kau Tuhan. Amin. Semesta besar. Ajaiblah. Kau Tuhan, besar. Kau Tuhan, besar. Yes. Kau Tuhan. Thank you Lord. Puji Dia besar. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Buat seminggu ke depan. Thank you Lord. Besar. Ajaiblah. Kau Tuhan. Mari GPD Maranatha Medan. Besar. Yes. Mari dengan satu suara, dengan segenap hati, nyatakan. Kau Tuhan. Dengan hati yang terangkat, dengan tangan yang terangkat ke surga, sama-sama besar. Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, besar-besar.
wonderful, you are marvelous, you are amazing Jesus. And you are our God, the King of Kings. Engkau adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja, Raja di atas kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa Roh Kudus, kami bersyukur buat ibadah kami yang ketiga pada minggu kedua di bulan Agustus ini Tuhan. Tuhan, lebih dari setengah tahun kami telah melewati 2022. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami menyadari Tuhan itu semuanya karena kasih karunia-Mu, karena the grace of God in our life Tuhan. Oleh karena itu dengan apa kami boleh balas kebaikan-Mu selain dengan memuji, menyembah Engkau, mengelola setiap hal yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan pada sore hari ini kami telah menikmati pujian, penyembahan, memberi yang terbaik, mendapatkan pemulihan di dalam hidup kami lewat firman yang berkuasa yang telah ditaburkan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan berpisah ke tempat kami masing-masing ataupun kami akan fellowship Tuhan. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau yang terus sertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang ada di depan kami, di belakang kami, di sekeliling kami ya Bapa. Sepanjang seminggu ini Tuhan, mungkin ada dari antara kami yang akan bekerja ya Bapa, mencari pekerjaan, bahkan juga yang sedang berkuliah, bersekolah Tuhan. Bahkan mungkin ada dari antara kami yang sedang mengalami pergumulan kehidupan ya Bapa. Serasa secara manusia kami tidak sanggup lagi. Oh, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, lebih besar daripada sakit penyakit kami, lebih besar dari permasalahan dan pergumulan kami. Itulah Allah kami Tuhan Yesus Kristus yang berjalan beserta kami. Dan terus Tuhan, kami mau awali hari kami dengan saat teduh pagi, dengan morning devotion, dengan doa berkat pagi Tuhan, yang kami boleh bersama-sama nikmati lewat morning devotion GPD Maranatha Medan ya Bapak. Sehingga Tuhan, kami percaya Engkau akan lepaskan berkat-berkat yang melimpah Tuhan, ide-ide, hikmat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami saat kami pertama-tama mencari wajah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada sore hari ini Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau ya Bapa, baik mulai dari pintu gerbang Tuhan, dan juga Tuhan yang menyambut kami di pintu-pintu, di kursi-kursi, baik orang-orang yang membersihkan tempat ini Tuhan, menyediakan konsumsi ya Bapa, Tuhan yang telah melayani Engkau di dalam praise and worship, multimedia, dancer Tuhan. Tuhan, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Bahkan kami yang telah memberikan yang terbaik bagi Engkau, Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Dan Tuhan, pada sore hari ini tibalah saatnya kami akan pulang dari tempat ini ya Bapa. Tangan kami menengadah kepada hadirat-Mu Tuhan. GPDI Maranatha Medan, jemaat Tuhan, tubuh Kristus, terimalah berkat. Diberkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam sekolah-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam perkuliahan-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam pergaulan relationship-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam pelayanan-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam usaha mata pencarian-Mu. Dan apa saja yang Kau perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah karuniakan keberhasilan. Oleh sebab itu jemaat GPD Maranatha Medan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai besok hari, sampai sepanjang minggu ke depan ini, sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. God bless you all. Jesus love you.